Oke, selanjutnya kita masuk ke materi penalaran verbal yang akan dibawakan oleh Kak Fauzan Atsari. Itu Kak Fauzan dan kesempatan. Ya, halo teman-teman semua, selamat malam ya. Ya, malam semua. Oke, saya percaya sudah pada lelah ya. Udah kalau di Indonesia Barat ini sudah jam 9. Kalau di Timur sepertinya sudah jam 11 begitu ya. Jadi saya langsung ya to the point. I will share materi ya untuk malam ini begitu kan. Sandi COC. Oh, Sandi ngapain ikut sini? Hari ya. Oke. Well, langsung saja saya share screen ya. Dan kali ini saya nggak bakal bahas tentang kuantitatif, tapi penalaran verbal begitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 paket soal, yaitu analogi dan analisis gitu. Ya, jadi kita mulai dari analogi pertama, teman-teman ya. Jadi sepertinya ini nggak makan waktu lama karena ini nggak perlu berhitung ya kan, nggak perlu juga apa namanya menganalisis tulisan gitu. Jadi semoga saja di bawah 30 menit bisa selesai ya dan teman-teman bisa beristirahat untuk mengistirahatkan pikiran. Nah, jadi nanti contoh soal yang bakal teman-teman temui itu seperti ini. Analgesik dan nyeri. Ya, ini ada yang tahu jawabannya? Langsung di open mic aja karena saya tidak bisa melihat kolom chat. Oke, An saya analgesik adalah sesuatu yang digunakan untuk meredakan nyeri begitu. Oke. Ya, ya, jawabannya adalah C. Kenapa? Karena pelumas digunakan untuk meredakan gesekan. Seperti itu ya, teman-teman. Bagus. Kemudian berikutnya, film skenario. Film itu disusun berdasarkan skenario. Nah, skenario itu jadi sebelum film itu dibuat. Berarti apa kira-kira? B. B, B Mas. ya. Sandiwara. Itu ada plotnya ya. Jadi skenario itu semacam kayak nanti adegannya seperti ini, kemudian ada seperti ini, kemudian ada seperti ini, gitu. Nah, sama plot juga. Jadi plot itu nanti cerita awal itu akan seperti apa, kemudian nanti puncaknya seperti apa, kemudian berakhir seperti apa. Itu namanya plot dalam sandiwara atau cerita. Gitu ya, teman. Makanya ada istilah namanya plot twist. Plot twist itu artinya plot yang tidak diduga, begitu. Oke. Kemudian lanjut. Besar, berat. Semakin besar suatu benda, maka dia akan semakin berat. Jadi apa? Ringan. A. Betul. Kalau semakin ya betul, jawabannya A. Kalau semakin berat, kalau semakin besar semakin berat, maka jika dia semakin kecil maka semakin ringan. Bagus. Kemudian selanjutnya, lokomotif kereta api. Nah, lokomotif adalah bagian kepala ya, paling depan yang menarik gerbong-gerbong kereta api. Maka sama dengan apa? Kuda andong. Kuda andong. Kuda andong. Kenapa bukan dokar kusir? Kusir, kusir Kereta itu api orang yang benda. mengendarai kuda ya. Nah, jadi jawabannya kuda andong. Lokomotif menarik kereta api. Sebagaimana kuda menarik andong. Begitu. Oke, nomor 5. D. Sayap dikepakkan. Kaki dihentakkan. C. Ya, kenapa kok enggak B? D. Kenapa bukan B? Kenapa C? B, tidak ada pergerakan. Betul ya. Yang lebih cocok dengan kepak adalah hentak. Karena dihentakkan itu ada gerakan menghentak kaki. Seperti sayap mengepak, burung mengepak sayap. Seperti itu ya. Oke, bagus. Jadi memang benar-benar sama-sama dilakukan. Tali pun ditarik ya kan. Oksigen pun dihirup gitu. Tetapi yang ada kegiatannya yang serupa adalah sayap dikepakkan, kaki dihentakkan gitu. Sama-sama gerak gitu. Nomor 6, drama punya babak tinju Ronde. ronde, betul.
Pokoknya kalau yang bab ini kalian jangan ada yang salah lah, ya. Usahakan. Ini anggaplah bonus. Otonomi mandiri. Nah, kalau ada suatu kota namanya otonomi ya, berarti kota tersebut mandiri gitu. Termasuk B. daerah otonomi, berarti daerah tersebut mandiri. Artinya apa? Ini sinonim ya kan? Rakyat Nah, berarti masyarakat. apa? Rakyat Apa? masyarakat. Cerdas. B. Jawabannya B. B. Cerdas artinya banyak akal ya. Oke, kenapa kok bukan motor mobil? Kenapa? Beda Bukan server. benda. Harusnya bukan benda. Motor itu Bukan artinya kata mesin. benda. Ya, motor itu artinya mesin. Jadi motor itu bukan persamaannya mobil ya. Seperti itu. Bukan padanan katanya. Nah, Cerdas juga harusnya cerdik, Kak. kenapa? Lebih cocok cerdik juga daripada cerdas. Ya, tapi itu kan padanan ya. Cerdas, cerdik, pintar, apalagi. Kalau jenius mungkin di tingkat yang berbeda kali ya. Seperti itu. Yang penting kan, tapi cerdas itu kan berarti dia banyak akal gitu ya. Oke. Nomor 8. Kentang. Kentang adalah bagian dari umbi-umbian. Berarti apa? D. Apel buah. Oke, apel itu bagian dari buah-buahan. Nah, begitu ya. Oke, jadi ini adalah soal apa tadi namanya? Analogi. Oke. Kita selesaikan analogi yang kedua. Introduksi itu biasanya di depan, penutup itu di belakang. Berarti apa? Ekor. Kepala Oke, kepala ekor, bagus. Jendela tirai. Jendela itu ditutup oleh tirai, berarti Rambut. Kabut. Tirai. Gunung kabut. Gunung kabut. Gunung kabut. gunung kabut ya. Gunung ditutup oleh kabut gitu ya. Jadi gini, kenapa bukan rambut kita? Tirai penghias jendela. Oke, jendela itu yang pertama terlihat, kemudian ditutup oleh tirai menjadi tidak terlihat gitu kan. Seperti gunung ditutup oleh kabut gitu, paham ya? Selanjutnya, bebatuan ya. Jadi ilmu yang mempelajari bebatuan ya, geologi adalah salah satu ilmu yang mempelajari bebatuan. Berarti benih itu dia jadi Kultura. hortikultura. Oke. Mata terletak di wajah, bantal terletak di B. Kasur. kasur apa ranjang? Ranjang. Kasur. Ranjang itu yang terbuat dari kayu, dari besi itu loh. Jadi di atas ranjang itu ada kasur, baru di atas kasur ada bantal, paham ya? Nah, jadi ini teman-teman. Nah, gini kan, ini tuh ranjang. Nah, seperti ini. Terus kemudian, nah ini tuh kasur. Nah, ya kan, kemudian ini tuh, nah bantal ya. Oke, paham ya? Merakit itu padanan katanya membangun. Nah, kalau purna bakti Pensiun. itu pensiun, betul. Jadi ini padanan kata ya. Nah, ada buku. Buku itu lebih spesifik. Jenisnya apa? Jenisnya novel.
novelnya tentang apa? Tentang detektif. Berarti apa? Suggest. A. Film aksi agen rahasia. Film Rahasia. aksi agen rahasia. Jadi gini, ada film. Film nih, film. Filmnya ada banyak kan? Ada apa? Komedi, roman, terus apa? Ini tuh aksi. Aksi itu ada banyak lagi, misalnya kungfu, kemudian tembak-tembakan atau apa. Nah, ini agen rahasia. Nah, seperti ini ya. Seperti buku. Buku itu ada apa lagi? Ada novel, ada banyak lah buku pelajaran macam-macam ya. Nah, buku ilmiah gitu kan. Terus ada novel. Novelnya apa? Tentang novel percintaan, novel petualangan. Nah, ini novel tentang detektif. Seperti itu mikirnya ya. Oke. Nomor 7. Soda itu dibuat dengan apa? CO2 atau soda mengandung CO2. Meja kayu. Meja kayu. Enggak ah. Tempe jamur, tahu jamur bukan ya? Meja kayu. Kenapa meja kayu? Meja dibuat dari kayu. Kan tempe, oh ya tempe itu bukan dari jamur ya? Dari kedelai. Iya, iya, betul-betul dari kedelai ya. Tadi saya sempat mikir jamur, tapi kok ada tahu jamur juga, jadi kayaknya bukan ini ya. Oke, terima kasih telah mencerahkan ya. Pikiran saya jadi aneh. Kenapa kok saya terpikir jamur ya? Mungkin karena kedelai kemudian dibiarkan kan muncul jamurnya itu kan yang putih-putih itu Ya, kan. difermentasi. Iya, difermentasi itu. Jadi mungkin itu yang membuat saya mikir ada jamurnya. Oke, good. Terakhir, hutan itu terdiri dari banyak pohon. Berarti apa? B. Armada kapal. Armada kapal. Armada kapal. Jadi ini kalau cuma satu itu kapal, kalau banyak ya kan berjalan bareng itu armada. Oke, bagus. Ya, jadi saya rasa teman-teman nggak ada masalah ya di bagian tes analogi ya. Oke, kita lanjut ke analisis. Oke, teman-teman, ini seorang siswa menyusun rencana kursus 3 dari 5 mata pelajaran yang bisa diambil ya. Yang pertama apa? Izin Kak, tulisannya bisa dibesarin lagi nggak? Bisa kelihatan? Oke, makasih Kak. Yang pertama matematika. Yang kedua bahasa Inggris. Yang ketiga IPS. Yang keempat apa? IPA. Pak. Ya. Oke, siswa harus mengambil 3 mata pelajaran. Oke, 3 ya. Jika mengambil kesenian, ia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Ya. Oh, ada kesenian juga. Nah, seperti ini. Oke, jadi kesenian atau bahasa Inggris gini ya. Nah, kesenian atau bahasa Inggris. Jadi bolehnya ngambil salah satu aja. Kemudian, jika mengambil IPA, harus ngambil matematika. Oke, berarti matematika dan IPA itu satu paket ya. Nah, gini. Terus, begitupun sebaliknya, matematika harus ngambil IPA. Oke. Jika mengambil kesenian, ia bisa mengambil IPS. Ini teman-teman, hati-hati. Kalimatnya itu dibalik ya. Jadi kayak gini. Ini tuh syarat ya. Ia dapat mengambil IPS jika mengambil kesenian. Artinya apa?
Artinya untuk bisa mengambil IPS ya kan, itu harus ambil kesenian terlebih dahulu. Paham sampai sini? Oke, di antara pasangan berikut yang tidak boleh diambil bersamaan adalah oke, Kesenian dan matematika. yang nggak boleh diambil bersamaan. Kesenian dan matematika. Matematika dan IPA itu harus bersamaan, ya kan? Hah? Kesenian dan matematika. PS bahasa Inggris. Nah, yang nggak bisa Dan Inggris dan bersamaan bahasa itu adalah Inggris. IPS dan bahasa Inggris. Kenapa? Bahasa Inggris Karena dan gini IPS. teman-teman. Betul. Karena untuk bisa mengambil IPS kan harus mengambil kesenian terlebih dahulu kan. Sedangkan kalau dia ngambil kesenian, dia nggak boleh ngambil bahasa Inggris. Artinya bahasa Inggris dan IPS tidak boleh bersamaan gitu. Paham ya? Jadi jawabannya A. Bisa dipahami? Lanjut. Tony, Firman, Chandra, Bayu, Dandi, dan Aji diminta untuk berbaris. Mulai dari tinggi badan, paling tinggi ke paling rendah. Oke. Kita buat ya terlebih dahulu. Ini tinggi. Ya kan? Ini rendah. Oke. Dandi lebih pendek daripada Chandra. Oke, jadi kita taruh misalnya gini. Chandra, Dandi lebih tinggi ya. Dandi lebih pendek, berarti di sini. Dandi. Tapi lebih tinggi daripada Aji. Oke, berarti Aji ada di sini. Nah, gini. Tony lebih tinggi dari Aji. Oke, berarti Tony sepertinya di sini ya. Tony. Tapi lebih pendek daripada Bayu. Oke, Bayu berarti di sini lah. Saya tulis di sini, Bayu. Bisa. Terus, Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Berarti Firman di sini, ya kan? Firman. Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Oh, berarti Bayu itu di sini. Nah, urutan peserta dalam barisan dari yang tertinggi hingga terpendek adalah yang tertinggi siapa? Bayu, Chandra, Bayu. dan Oke, ya, Tony, Firman. yang tertinggi Bayu. Ada nggak jawaban yang pertamanya Bayu? D. Ya udah, langsung jawab D. Jawabannya D. D ya. Dan ini perhitungan saya benar nggak? Pertama Bayu ya kan? Pertama Bayu di sini. Kedua Chandra. Ketiga Dendi ya kan? Habis itu Tony 4, betul ya? Kelima Firman. Kemudian Aji 6. Betul ya? Nah, seperti itu teman-teman mengerjakannya. Nanti teman-teman ketika mengerjakan itu teman-teman itu boleh membawa kertas untuk coret-coretan. Itu. Jadi usahakan bawa kertas yang putih polos saja, A4 atau HVS gitu ya. Terus bawa pulpen 1 dan nulisnya kecil-kecil gitu, dihemat. Gitu ya. Oke, lanjut. Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi makan bersama. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel. Oke, 4 meja yang berderet menempel ya. Jadi ini meja 4 meja kan, 1. Ini meja pertama, meja kedua, meja ketiga, meja keempat, ya kan? Oke, setiap meja ada 2 orang yang duduk berhadapan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersebelahan. Oke, laki-laki dan perempuan nggak boleh bersebelahan. Berarti anggaplah ini tuh laki-laki semua ya, laki-laki. Dan kemudian yang bawah ini tuh perempuan semua. Karena mereka tidak boleh bersebelahan. Jadi harus ada hadapan, betul ya? Nah, meja C terletak di paling kiri. Oke, berarti ini meja C paling kiri. Kemudian meja B terletak di antara A dan D. Berarti ini meja B. Nah, A dan D masih belum diketahui. Oke. Nah, Rio di meja D. Sekarang gini,
Rio ada di meja D yang letaknya di dua meja sebelah kanan meja A. Ini laki, ya. Ini perempuan. Oke. Sekarang coba lihat ya teman-teman. Rio itu ada di meja D yang terletak di dua meja di sebelah kanan meja A. Nah, kalau misalnya ini meja A, berarti kan nggak mungkin sebelah kanannya ada meja. Betul ya? Berarti meja A itu yang mana? Yang samping C. Meja A kita tulis di sini. Berarti ini meja D gini ya. Nah, D. bentar, Rio itu di meja D. Berarti Rio ini. Ini Rio. Rio. Oke. Siska ada di meja C. Oke, ini Siska. Kemudian Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Oke, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Kalau Putri di sini, berarti kan Dewi di sini, nggak mungkin kan? Ya. Betul ya? Putri. Ber- Berarti Dewi di D. Kalau Putri di sini kan berarti Dewi di sini kan nggak mungkin. Berarti yang mungkin adalah Putri itu ada di sini. Nah, ini Dewi. Oke, kita langsung aja lihat kan pertanyaannya B nih. Pertanyaannya kan siapa yang duduk di meja B berhadapan? Oke, siapa yang tersisa? Siska, Putri, Dewi. Yang belum disebut siapa? Adirita. Rita. Oke, Rita di sini. Rita. Jawaban yang ada Rita siapa mana? A sama C. 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 Oke. Kita cari. Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Bagus. Di C. Bagus Siska. Berarti bagus di sini ya. Bagus. Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Berarti Ali nggak boleh di sini kan? Nggak mungkin. Nggak boleh ya. Berarti Ali di sini. Berarti siapa yang sisa? Adi. Adi. Oke. Berarti jawabannya C. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita satu lagi deh, nggak apa-apa. Nanti setelah ini teman-teman saya kasih soal, silakan dikerjakan ya. Tuh, lagi nih, sama soalnya. Pernyataan manakah yang benar? Oke, sebentar. Nah, oke teman-teman, pernyataan mana yang benar? Adi duduk di sebelah Bagus, betul? Salah ya? Salah. Salah. Terus, Rio dan Siska duduk berhadapan di meja D. Salah. Siska duduk di sebelah Rita, betul? Salah. Oke. Putri duduk di antara Rita dan Dewi. Salah. Ali dan Putri duduk berhadapan di meja A, betul? Betul. Betul, bagus ya. Jadi seperti ini teman-teman, kita mengerjakannya. Jadi teman-teman jangan kalau saran saya, mungkin teman-teman akan mencoba untuk berpikir ya di luar kepala dengan harapan bisa menjawab di luar kepala. Tapi kalau saran saya jangan manfaatkan kertas dan alat tulis yang kalian miliki untuk coret-coret begitu. Supaya apa? Udah manfaatkan waktu yang ada untuk efektif sebaik mungkin dan hasil yang semaksimal mungkin gitu. Jangan mencoba-coba untuk mungkin ini bisa, aku di luar kepala mungkin bisa. Jangan kalau memang nggak bisa memastikan jangan ya. Lebih baik langsung coret-coret dari awal begitu. Oke, silakan ini di Oke, mungkin ini saya perlu copy paste lagi ya. Kita kerjakan soal yang ini karena sama. Oke, silakan. Siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, D adalah A siapa? Putri. Putri, berarti jawabannya yang ini salah. Habis Putri? Rita. Rita, berarti jawabannya A ya? Oke, selesai. Kemudian, ya, silakan di screenshot teman-teman. Sudah? Sudah di screenshot? Dasar. Oke, ini silakan.
Sudah? Sudah. Oke. Tuh, nggak ada habis. Maaf. Eh, Analisis 2. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Silakan di screenshot. Sudah? Silakan di screenshot. Sudah? Kak, mau nanya deh, Kak. Ya, silakan. Kan tadi kan yang di soal yang sebelumnya, itu kan kayak ceritanya sama, tapi ada beberapa soal gitu ya, yang tentang Ya, duduk berhadapan itu. Nah, berarti emang mungkin ya, jadi ceritanya sama, tapi dibuat dalam beberapa, untuk menjawab beberapa soal gitu. ya itu mungkin. Tapi kalau kalau case yang seperti itu biasanya ceritanya itu cuma sekali aja ditampilkan, di bawahnya itu ada beberapa soal langsung gitu. Oh gitu, tapi maksudnya biasanya setiap tes bakat skolastik itu ada tipe soal yang seperti itu, atau biasanya emang 88-nya itu beda semua gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi bisa jadi satu cerita itu kadang untuk satu soal, kadang bisa jadi untuk 2 atau 3 soal gitu. Cuman kalau misalnya untuk 2 atau 3 soal, ceritanya nggak diulang, ceritanya itu cuma ada sekali aja, terus di bawahnya itu ada beberapa soal gitu. Ini tadi kan ceritanya saya tulis ulang, kenapa? Karena kan memang di sini saya tampilkan kan satu layar satu soal gitu kan. Jadi supaya nggak back gitu, jadi saya tuliskan juga sama soalnya gitu. Oh, oke oke Kak. Yuk. Ini udah di screenshot. Oke. Sudah? Oke, nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Udah. Wih, 7 aja. Saya kira 8. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Itu adalah pemaparan dari saya. Ya, saya kurang lebihnya mohon maaf karena sudah malam juga ya. Teman-teman pasti banyak yang sudah lelah. Oke. Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak Fauzan. Terima kasih, Kak. Makasih, Yuk. Kak. Makasih, Baik, Kak. terima kasih Kak Fauzan. Terima kasih, Kak. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dan sudah malam juga ya. Kita batasi juga bertanya dan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand mungkin ingin bertanya terkait teknis ataupun hal-hal lainnya dalam persiapan seleksi bakat skolastik itu kepada teman-teman kami silakan ke orang. Kak, mau dijelasin dong teknis tes bakat skolastik itu gimana sih? Karena jujur aku pertama kali daftar LPDP dan pertama kali ikut tes bakat skolastik juga gitu. Oke, sorry maaf. Siapa yang menjawab ini? Fauzan atau Kak Semi atau apa silakan. Silakan moderator yang milih. Kak Fauzan mungkin terlebih dahulu, setelah itu Kak Semi ingin menambahkan atau Fats. Oke, baik. Penanya tadi siapa, saudari? Jadi untuk teknis tes bakat skolastik itu sebenarnya sudah ada ya PDF-nya di laman LPDP. Jadi saudari bisa download di situ untuk dibaca. Tapi nanti intinya antara Hamin 7 sampai dengan Hamin 3 tes bakat skolastik itu nanti saudari akan dapat email yang kemudian di email itu nanti ada link ya, ada tautan untuk download aplikasi tes bakat skolastiknya gitu. Nanti aplikasinya itu bisa untuk Windows yang 32 bit, buat Windows yang 64 bit, dan juga untuk yang Mac OS. Tapi saya nggak tahu yang Mac OS ini itu untuk Mac yang masih pakai prosesor Intel atau yang baru gitu kan. Jadi
yang aman aja. Menurut saya pakai yang Windows gitu ya, seperti itu. Terus kemudian nanti saudari itu akan eh, menginstal ya aplikasi tersebut. Kemudian setelah aplikasi itu diinstal, saudari itu bisa mencoba, dalam artian aplikasinya itu dibuka ya, kemudian dicoba-coba semacam semacam tutorial lah gitu, seperti itu. Mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya itu percobaan begitu. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di hari H nanti, saudari itu akan punya kesempatan ya, eh, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk mengerjakan. Tapi saran saya, jangan mengerjakan di atas jam 2 lah, atau paling lambat jam 1. Kenapa? Karena untuk tes bakat skolastik ini ya, waktunya itu total nanti itu ada 2 jam lebih 15 menit. Nah, sedangkan jam 4 itu semua aplikasi itu akan ditutup. Jadi kalau misalnya saudari ngerjakan itu mulai jam 2, nanti pasti sebelum 2 jam 15 menit itu waktunya habis gitu. Jadi saran saya ngerjakan itu kalau bisa paling lambat jam 12 mulainya. Nah, seperti itu. Dan ya udah nanti kerjakan aja sampai selesai dan udah selesai tutup gitu. Ya, itu adalah teknisnya. Lalu kemudian soal-soalnya ya, kayak misalnya nih tadi verbal ya. Verbal itu kan ada analisis dan apa tadi yang saya terangkan itu namanya analisis dan apa saya lupa. Analogi. Analogi. Analogi ya. Logis. Iya, analogi. Jadi misalnya verbal nih, saudari itu pertama kali tes bakat skolastik itu nanti akan mengerjakan kumpulan soal verbal ya. Jadi saudari itu bisa bisa mengerjakan nomor berapa dulu terserah. Mau yang analogi dulu atau yang analisis dulu. Tapi yang jelas saudari harus menuntaskan yang bagian tes verbal itu. Nah, setelah verbal selesai baru kemudian saudari berangkat ke bagian soal kuantitatif. Nah, kuantitatif itu saudari terserah mau ngerjakan yang mana dulu, mau yang deret bilangan atau yang aljabar, terserah gitu. Yang jelas itu di kumpulan soal kuantitatif. Nah, setelah kuantitatif nanti ada yang terakhir itu pemecahan masalah. Nah, seperti itu teknisnya. Lah nanti kemudian setelah 3 jenis soal itu ya, saudari itu, saudara-saudari kalian semua itu akan menghadapi soal yang namanya saya lupa namanya apa, tapi soalnya itu seperti ini. Kalian itu akan diberikan suatu kasus ya, misalnya uh, Tono terjatuh di jalan. Kalian melihatnya, apa yang akan kalian lakukan gitu? Menolongnya, membiarkannya, terus mengucapkan apa gitu. Nah, seperti itu. Itu tuh sebenarnya tidak ada benar atau salah, tetapi di pilihan jawabannya itu masing-masing ada nilainya. Misalnya jawaban A skornya 5, jawaban B skornya 3, jawaban C skornya 4 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ya udah nanti setelah kalian menuntaskan semua jenis soal itu, ya udah tutup selesai gitu. Kalian bisa tidur, istirahat, naik gunung, ya main jet ski bebas. Ya, jadi Izin kira-kira Mas, seperti izin itu bertanya. gambarannya. Untuk Ya, yang subtes yang terakhir itu apa mempengaruhi nilai TBS terakhir? Mungkin untuk keseluruhan. ya semuanya semuanya itu mempengaruhi gitu loh. Namanya namanya soal-soal ya. Jadi semuanya itu mempengaruhi gitu. Ya. Nah, kalau menurut saya ya jangan khawatir lah. Maksudnya kayak daripada kalian apa namanya dari gini gini ya maksud saya. Ya itu namanya situational judgment test SJT. Gini ya pesan saya daripada kalian mengkhawatirkan yang namanya passing grade, lebih baik kalian belajar sebisa mungkin gitu. Kenapa? Karena kalau kalian hanya mengacu pada passing grade ya, kemarin itu ada yang kecewa. Karena gini, dia sudah berusaha untuk mencapai passing grade, ya kan, sehingga dia itu mencapai passing grade katakanlah 120 gitu. Dia merasa wah itu sudah cukup besar lah gitu. Ternyata yang reguler kemarin itu, yang umum ya, itu passing grade-nya 125 gitu. Jadi dia nggak lolos gitu kan. Kan sayang cuma 5 poin gitu. Nah seperti itu. Jadi kalian nggak usah mikirin passing grade, pokoknya kerjakan aja sebaik mungkin gitu. Karena passing grade itu setiap batch itu berubah gitu. Seperti itu. Ya, semoga menjawab. Kak, Izin Kak, ini bertanya Kak. berarti ini Oke, semua soal itu poinnya 5 berarti Kak, dari mulai verbal sampai dengan yang terakhir. Terus ada sistem minus gitu nggak Kak kalau salah?
Setahu saya nggak ada sistem minus. Setahu saya nggak ada. Itu cuma ada di SBMPTN sama COC kali ya. Iya. Izin Kak, mau bertanya Kak? Oke, baik Kak Asar, mungkin silakan. Oh iya, terima kasih Kak. Ini kan kalau semisal ya passing grade-nya itu 150 untuk reguler dan kuotanya 1000 gitu untuk reguler. Nah, kalau semisal semua peserta tidak mencapai 1000 gitu yang lolos apa namanya TBS-nya tidak sampai 150 gitu, apakah ada peringkingan atau emang yang diambil itu benar-benar yang mencapai 150 gitu, tetapi kuotanya belum mencukupi 1000 gitu. Yang diambil itu yang lolos nilai, Mas. Jadi misalnya kuota apa? Misalnya nilainya itu batas batas nilainya itu 1000 gitu. Ternyata ada banyak sekali peserta yang nilainya di atas 1000. Ya udah banyak itu lolos semua gitu. Gitu. Toh nanti kan masih ada babak apa namanya wawancara gitu loh. Jadi jangan khawatir. Makanya saya dibilang di sini jangan pikirkan peserta lain. Meskipun peserta lain ada yang lebih unggul atau apa, jangan anggap mereka sebagai saingannya saudara. Saudara fokus saja untuk meningkatkan diri sendiri, kualitas diri sendiri begitu. Itu dari saya. Mungkin yang Ya, Kak. yang Terima lain kasih. ada jawaban? Oke, Mau Kak tanya Sevi, Kak, persilakan untuk mungkin ada dan sarannya. Saya pikir sudah Kak mau tanya Oh, silakan Sylvia, boleh-boleh saya bertanya. pikir sudah diwakili oleh Kak Fauzan. untuk beda Kak pertanyaannya. Mikrofonnya bisa Untuk ini Soti, suaranya agak kecilan. udah dengar belum? Soal verbal kan 30 menit, kuantitatif 40 menit. Itu kalau menyelesaikan verbal lebih cepat itu, nanti sisa waktunya apakah bisa untuk mengerjakan soal siapa? Tidak, sisa waktunya itu nggak bisa untuk mengerjakan soal lain ya. Jadi misal verbal 30 menit nih, verbal 30 menit, das gitu ya. Ternyata saudari itu saking cerdasnya, verbal itu 10 menit selesai gitu. Lalu saudari beranjak ke kuantitatif. Ya udah, 30 menit jatahnya verbal itu habis gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk kuantitatif gitu ya. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Fauzan, Kak Sevi, mungkin kalau tidak ada tips dan triknya, Kak Afat mungkin ada yang ingin dibagikan lagi terkait tipsnya atau triknya. Baik, kalau oke, Kak Afat silakan. Baik, Kak Afat, kalau tidak ada nya, terima kasih banyak atas paparan materinya. Biasa Kak Sevi, Kak Fauzan. Selanjutnya kita akan tutup webinar belajar bersama persiapan tes bakat skolastik ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman semua bisa open kamera untuk kita sama-sama mengambil dan untuk pengambilan gambar akan dibantu oleh ya Kak. Mohon izin Kak, boleh bertanya sekali saja Kak? Boleh Kak, silakan langsung ke intinya saja mungkin. Ada Kak Fauzan. Iya Kak. Kalau untuk bisa dijelaskan lagi kalau untuk soalnya itu berapa nomor dan durasinya itu berapa menit gitu Kak? Soalnya Oh, tadi belum baik. terlalu jelas dengarnya Kak. Terima Oke. kasih. Itu nanti mungkin Kak Fauzan bisa langsung dipersingkat aja berapa nomor. Oke, baik. Dengarkan baik-baik ya. Saya bacakan. TBS, nanti teman-teman ketika pertama kali membuka
paket soal ya. Nanti itu akan ada 23 soal penalaran verbal. Ya. Jadi ada 23 soal penalaran verbal, itu nanti waktunya adalah 30 menit. Ya. Setelah itu, misalnya teman-teman bisa menuntaskan itu dalam 10 menit, terus kemudian teman-teman next. Itu 30 menit itu hangus, ya kan? Dan teman-teman akan beralih ke yang namanya penalaran kuantitatif. Bentar ya, ada WA. Nah, penalaran kuantitatif itu 25 soal. 25 soal dan waktunya itu 40 menit ya. Lah 40 menit ya kan. Setelah itu teman-teman itu setelah itu selesai nanti akan ada soal pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu ada 12 soal dan teman-teman punya waktu 20 menit ya. Punya waktu 20 menit. Nah, jadi total untuk mengerjakan soal tes bakat skolastik adalah 90 menit ya kan. Oke. Kemudian setelah teman-teman selesai mengerjakan soal tes bakat skolastik, itu nanti ada yang namanya SGT atau Situational Judgment Test gitu. Nah, Situational Judgment Test ini ada 40 butir soal dan waktunya itu 45 menit ya. Dan untuk yang SJT ini nggak ada benar atau salah teman-teman, tetapi ada berapa nilai gitu ya per setiap jawabannya gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman jawab A nilainya berapa, kalau B nilainya berapa gitu. Jadi pinter-pinternya teman-teman aja untuk mengira-ngira kira-kira yang nilainya besar itu yang jawaban apa seperti itu. Jadi totalnya ada 135 menit ya, alias 2 jam lebih 15 menit. Ya, itu manfaatkan sebaik mungkin. Karena waktu pengerjaan adalah jam 8 sampai jam 4 sore, teman-teman nggak mungkin dong kerjakannya jam 3. Kenapa? Karena kalau teman-teman kerjakannya jam 3 sore, setelah 1 jam akan menjadi jam 4 ya, WIB ya. Nah, jam 4 itu nanti otomatis ketutup aplikasinya seperti itu. Jadi, ya udah teman-teman ya tersingkir gitu kan. Makanya kerjakannya saya sarankan kalau bisa pagi atau kalaupun siang sebelum jam 1 lah gitu. Kalau bisa jam 12, WIB ya, WIB, ingat. WIB gitu, seperti itu. Ya, ya, semoga itu menjawab. Lebih susah mana, Kak? Soal TBS atau soal BC? Aduh, nggak tahu ya. Izin Kak, TBS susah ya, anjay. Oke, terima kasih Kak Fauzan, Kak Sefni, dan juga Kak Hafad. Ada pesan dari Kak Febri. Dia katanya sudah selesai screenshot, jadi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang memiliki semangat untuk bertahan sampai detik ini juga ya, persiapan belajar bersama TBS ini. Dengan demikian, untuk webinar kita belajar bersama tes bakat skolastik diselenggarakan oleh Pejuang Desa LPDP, kami akhiri. Semangat untuk seluruh peserta, semangat selalu. Oke, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Selamat malam, selamat malam. Ya, malam teman-teman.